Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasubul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Asmaul Husna, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian Majelis Ta'lim Masjid Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada subuh hari Jumat yang penuh berkah ini kita semua dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, dapat hadir bermajlis di subuh yang berkah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi ini sebenarnya saya juga sudah bawa kitab, mau baca kitab, tapi karena kita pertemuan tidak tahu sekali setahun, tidak tahu ini ya. Jadi mungkin ya ceramah saja mungkin. Ya. Ini sudah saya bawa di depan, tadi ini mau baca apa ini. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mengutip salah satu riwayat yang ditulis di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, bahwa di situ dijelaskan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marra bi suqil Madinah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa satu ketika beliau melewati sebuah pasar di Madinah. Faqala, maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada orang-orang yang di dalam pasar ini dengan syarat di dalam pekan itu, ya ahlas suq, katanya, hai orang-orang yang ada di dalam pasar, ma'ajazakum, apa yang membuat kalian lemah dan tidak berdaya. Qalu, maka kemudian orang-orang yang ada di dalam pasar ini berkata, madzaka ya Abu Hurairah, apa yang Anda maksudkan bahwa kami ini tidak berdaya dan lemah dengan nyeken mungguk, nyeken begawean soal kan? Ini kata orang-orang yang ada dalam pasar ini. Faqala, maka kemudian Abu Hurairah berkata, zaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksa. Di situ ada harta warisan peninggalan Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuksam yang sedang dibagi-bagi. Wa antum hauna, sedangkan semua kalian ini berada di dalam pasar ini. Ala tadhhabuna fatakhuduna nasibakum minhu. Kenapa kalian tidak pergi kemudian mengambil harta warisan yang dibagi-bagi? Kenapa kalian semua tinggal di dalam pasar ini? Kenapa kalian tidak pergi kemudian takhuduna nasibakum minhu, kemudian mengambil harta warisan peninggalan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Searang dengan cerita harta warisan terbagi, gitu. Dan harap dicemuk kelebet nih. Ya, tuh nanti arah pembagian PLT mencelap dan nih.
Ya. Sehingga semua orang-orang yang di dalam pasar ini fakharaju sira'an, semua mereka berhamburan keluar dari pasar, lari kemudian menuju ke masjid. Ya, sampai ke masjid, fawaqafa Abu Hurairah. Tapi kemudian Abu Hurairah menunggu mereka kembali nanti dari masjid. Nah, balik pasti itulah, kan? Ternyata tidak beberapa lama mereka orang-orang yang tadi berlarian dari pasar menuju ke masjid ini balik lagi ketemu dengan Abu Hurairah. Ditanya sama Abu Hurairah, malaku berhenti baru. Jadi ditanya, bagaimana katanya? Jadi tadi lihat ada orang-orang dibagikan harta warisan dan di situ di masjid katanya. Kemudian apa kata mereka? Orang-orang yang mengatakan, ya Abu Hurairah, qad atanal masjid, kami sudah datang ke masjid. Fadakhalna fihi, kemudian kami masuk ke masjid. Tapi kami falam naro syai'an yuksam, kami tidak melihat apapun yang dibagi di masjid. Dinara dengan bagi harta warisan di masjid. Baik cemok kelebet baru pelayu ini kan. Ini kata mereka ini. Akhirnya ditanya kembali oleh Abu Hurairah, apakah kamu tidak melihat seorang pun di masjid? Bala ya Abu Hurairah, tentu ada orang di masjid ya Abu Hurairah. Di situ ada kauman yaqra'unal Qur'an. Ada kelompok kaum di masjid itu sedang baca Al-Qur'anul Karim. Wa qauman, apa katanya? Wa qauman yusalluna, ada sekelompok kaum sedang sholat. Wa qauman yatadzakarunal halal wal haram, dan sekelompok kaum sedang berbicara tentang halal dan haram. Ini kendaraan pengajian, berbagai ilmu fikih dan seterusnya. Lamun denara dengan bagi harta warisan, lamun dengan ngaji jarang, lamun dengan sembahyang jarang, kan? Lamun dengan pengajian jarang, lagu harta warisan iki kenara. Nunasan lelaki teluna fikih tahun. Nah, ini kata mereka. Kemudian apa kata Abu Hurairah kepada mereka? Wahai hakum, kalian ini katanya. Zaka mirasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah harta warisan peninggalan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah menunjuk sebuah hadis, innal anbiya'a lam yuwarrithuna dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham kepada kita. Walakin warrathul ilma, akan tetapi sesungguhnya Rasulullah, para nabi itu adalah mewariskan ilmu kepada kita. Nah, kita yang hadir pada saat ini adalah sejatinya sedang berbagi harta warisan itu. Ya, hadir di majelis ilmu, hadir di pengajian, itu sebenarnya adalah kita sedang berbagi harta warisan. Dan ngaji ini adalah jalur tol kita cepat menuju surga. Ya, jalur cepat. Apa kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW? Man salaka tariqan yatlubu fi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dia akan dipermudah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Karena dengan mengaji itu kita tahu ilmunya, tahu bagaimana cara wudu kalau di dalam fikih, tahu cara sholat, tahu caranya puasa, tahu caranya berzakat, tahu caranya berhaji, ketahuan berbintang dengan merari, napi syarat dan merari, berbintang dengan jadi wali. Nah, itu kan banyak kalau dalam hukum itu. Ya, bagaimana tentang talak, bagaimana cara merujuk, bagaimana nusyud dan seterusnya. Ya, jadi ilmu ini adalah ketika kita tahu ilmunya, maka kita bisa mendekat kepada Allah dengan ilmu itu. Lamun tidak tahu ilmu berminta ke ibadah, ilmunya dulu. Makanya kita juga harus menghormati orang yang punya ilmu. Ini yang dijelaskan di dalam kitab Naswahul Ibad. Apa kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW? Man ahana khamsatan khasira khamsatan. Siapa yang meremehkan 5 hal, pasti dia akan rugi 5 hal. Siapa saja. Kalau orang meremehkan yang 5 hal ini, pasti dia rugi. Yang pertama yang disebut di dalam hadis itu apa? Man istakhaffa bil ulama khasirad din. Siapa yang meremehkan para ulama, pasti rugi agamanya. Ya, kenapa rugi agama kita?
Karena para ulama ini adalah ma'adinus syariah, perbendaharaan syariat itu sendiri. Bagaimana kemudian kita mengerti tentang halal dan haram, benar dan tidak, kecuali kepada para ulama. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Tidak bisa kita akan ngerti tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, tentang hadis dan seterusnya, kecuali kita bisa mengaji kepada para ulama. Ya, tentang halal dan haram, batal apa tidak, sah apa tidak. Ya, kita mengaji itu. Kalau kita nggak punya guru, ya gimana mau mengajinya? Nanti ada hadis nggak mau berguru, nggak mau ngaji, beli hadis, beli misalkan di toko, di Cakre atau tuh Ampenan, ada tulisan habbatus sauda. Itu kan artinya jintan hitam adalah obat segala macam penyakit. Lagu saya ngan darah guru, nih pabrik deh 2 titik deh baru no, entah jadi habbatus sauda menjadi hayatus sauda. Ular hitam adalah obat segala macam penyakit. Lalu boya ulah bidem tuh di gawah sepotong goyot sak sehat dia jauh ulih mayit jatuh si ulah. Ini gara-gara salah membaca hadis yang pada habbatus sauda lagu dengan pabrik dengan lebih titik. Lamun dengan sawah berguru niki timan 5 betitik pasti dari habbatus sauda, atau denara titik sama sekali tetap menjadi habbatus sauda. Karena sejarah Al-Quran pun awal-awal itu adalah tidak ada titik-titiknya. Apalagi harkat, ni domah, ni fathah, denara pada masa-masa awal itu. Ya, tidak ada. Baru pada tahun kesekian kemudian titiknya kemudian diberikan. Pada abad tahun kesekian baru kemudian tasydid dan domahnya diberikan tanda-tanda itu. Namun awal-awal jangan nara. Maka perlu guru yang tadi itu ada yang salah baca kena. Ya, ini baca an-nikahu sunnati ini. Ini nara guru baca an-nikahu santai. Cocok lah sama nikahnya itu. Iya, salah baca an-nikahu santai. Jadi jundul nih tulisan janda nih baca. Ini gimana itu? Jadi iya jadi harus berguru Pak. Karena kita belajar ilmu apalagi ilmu agama itu punya sana. Ini Bapak ini gurunya siapa? Gurunya di atasnya siapa? Gurunya siapa? Ini kan karena ini selalu melihat ke atas. Ilmu kita ini bersana Pak. Ya. Oh ini ngaji ke kiai ini ngaji ke kiai ini ngaji ke kiai ini, kiai ini ngaji ke kiai ini, kiai terus sampai atas. Ya, sampai kemudian ke tabi'in, kemudian ke tabi'in, kemudian ke sahabat, kemudian sampai ke Rasulullah SAW. Begitu. Ini jangan kemudian kita tidak pernah ngaji ke siapa-siapa langsung wah dinaratan kalahan si batur terus. Iya, ngaji itu harus lama Pak. Saya tadi mendengar imam yang luar biasa itu saya tertegun. Ya setelah sholat itu saya ingat anak saya itu. Ya, karena anak saya juga mudah-mudahan mohon doanya sedang menempuh hafiz ini. Ya saya tak bilang kemarin, ayo cepetan biar cepat selesai. Makanya satu anak saya taruh di Situbondo untuk Al-Qurannya. Yang satu lagi baru taman SD kemarin saya taruh di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Nah, jadi ada Situbondo 1 Pasuruan. Ibu udah nangis-nangis diri kan. Nah, kamu yang menangis dong, hidup ke mondok sekalian. jadi begitu Pak. Ya, jadi nangis lah tasbih, namun nangis tuh lah kita hidup mondok di tanah kurang tak kekiriman menjadi jebulan. Nah, masya Allah. Memang mondok itu perjuangannya lama Pak ya. Jadi kita ngaji itu lama itu. Saya sampai berapa belas tahun di Situbondo dulu itu. Lama dari tamat SD. Jadi masya Allah. Jadi ada yang nanya, Pak Ustadz dulu sekolahnya di mana? Alhamdulillah, saya sekolahnya di luar negeri semua. Wow hebat katanya. Terus maksudnya, ya dari tamat SD itu saya sampai S2 tuh di luar negeri. Maksudnya ya swasta gitu. Nah,
mesti dengan swasta atau negeri itu yang penting kita mau belajar dan mengaji. Dan jangan tujuan anak kita mau sekolah itu dia be mondok penting menjadi tuan guru anak. Nah ini kita mondok mau jadi tuan guru jadi ustaz, bukan. Niat mondok kita itu belajar ilmu agama untuk mengamalkannya. Ya, bukan kita niat mau mondok itu pulangnya jadi ustaz, jadi kiai, jadi tuan guru, bukan. Belajar ilmu agama, ada narak simpriri diri telema dan bisa kita bersama-sama di surga bersama anak kita. Gitu. Ini kadang-kadang kan itu yang bikin dia anak saya nggak mau jadi ustaz, nggak mau mondok. Ya bukan mau jadi ustaz, agar dia menjadi anak soleh. Gitu. Perkara dia keluar pesantren nanti ada yang jadi kemudian petani yang soleh yang alim, pedagang yang soleh dan alim. Begitu kan? Ada yang jadi tukang dagang bakso sa soleh alim. Dagang bakso doang lamun 10.000 situ berdagang lamun 100 dengan beli pire nih kan. Kali sebulan pire. Nah, yang penting halal itu Pak ya. Nah, jadi ini. Nanti saya kembali kepada tadi. Nah, ini lamun ceramah betul lain. Saya kalau ngaji biasanya pakai kitab itu. Nah, jadi satu, istakhaffal ulama. Jangan meremehkan para ulama. Pasti rugi agama kita. Ya. Makanya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 di situ ada menjelaskan bahwa seorang laki-laki itu ada 4. Ya, ada yang disebut dengan rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa innahu alim. Ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Fa innahu alim. Ini orang alim. Fattabi'u, ikuti dia. Ya. Karena kita tidak akan tersesat karena dia tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Fa innahu alimun. Ini orang alim. Ikuti dia. Ya. Yang kedua siapa? Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Wah, ini kacau juga ini. Fa innahu naimun. Orang ini tidur ini. Fa aikadhu, maka bangunkan dia. Karena bahaya bagi orang yang tahu tapi kemudian tidak mau beramal dengan ilmunya. Ya, tidak mau beramal dengan ilmunya. Dia banyak ilmunya tapi nggak mau beramal dengan ilmunya. Makanya di dalam sebuah syair dijelaskan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wazam. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wazam. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya kelak akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala itu disiksa oleh Allah. Ini bukan berarti kalau kita melihat syair ini sering kita gagal paham. Ini maaf, saya perlu jelaskan ini karena banyak saya lihat orang yang ceramah tentang syair ini kemudian kita sudah punya ilmu kemudian tambah besar siksa kita katanya ya. Kok sebelum orang-orang penyembah berhala disiksa kok kita disiksa duluan, ini gimana katanya. Ternyata maaf ibu bapak sekalian rahimakumullah, setelah saya konfirmasi syair ini ya yang sering dibaca di mana-mana ini, ternyata saya ketemukan di dalam kitab Tafsir As-Sawi. Tafsir Sawi ini adalah sarah dari tafsir Jalalain. Ya, Jalalain bukan jalan lain. Namun tafsir jalan lain situ beraja tafsir lagu di narak gurun. Jadi kalau ngaji tafsir jelas itu beda tafsir kan terjemah. Kalau ngaji tafsir nanti ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Qurtubi gitu ya. Ada tafsir Jami'ul Bayanil Quran dan seterusnya banyak. Itu saya temukan di tafsir Sawi, ternyata maksudnya itu adalah yang disiksa sebelum penyembah berhala itu adalah orang-orang kafir yang ahli ilmu. Itu orang kafir, bukan kita. Nah, kalau orang Islam yang kemudian alim kemudian tidak mengamalkan ilmunya, hadis itu syair itu mengisyaratkan bahwa saking besar siksanya bagi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Begitu maksudnya. Ya, itu saya temukan di dalam tafsir As-Sawi. Nah, jadi ini dibangunkan kalau orang alim itu nggak mau disuruh khotbah, nggak mau tuh mojok doang kan, aneh sidang harus lain besila ini doang, suruh khotbah milih, suruh ngaji ini narantan milih,
Akhirnya kan doa masih gubuk tuh pojok doang tahu jadi kan. Nah ini. Orang yang tahu tapi tidak tahu dirinya tak tahu. Yang ketiga siapa? Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya, fa'alimu warshidu, maka ajari dia dan tunjuki dia karena dia mau tahu itu. Ya, apalagi kita hadir di majelis ilmu, makanya kan ada orang kuliah itu ya, sekolah. Itu karena kita mau tahu itu. Ya. Dan pahala kita hadir di majelis ilmu itu mencari ilmu agama dan ingin tahu tentang ilmu agama untuk mengamalkan agama itu sangat besar pahalanya. Kita hadir di sini ini semua malaikat ini malaikat ini menurunkan sayapnya di sini. Nanti setelah bubar pengajian ini diangkat sayap itu kemudian memohonkan ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dari rumah menuju ke majelis ini, ke masjid ini, itu sejatinya adalah jihad fi sabilillah. Coba kita datang dari rumah menuju ke tempat ini untuk mencari ilmu dan hadir di majelis ini adalah semua binatang di lautan memohonkan kita ampun. Coba yang ketuan pire isin makhluk dalam segara niki. Lah dendin pindang. Ya. Pire keluih teri, cotek. Dia tahu rekeng kan? Itu semua memohonkan kita ampun itu. Coba pelinggih mandeng deroah misal. Kan harus butuh modal itu. Bin modal ngundang satu sadakan seket. Rubada sasekat nih arak sahusu arak sande khusyuk berdoa kan. Tuh lemin Allah. Itu lenangan nanti kan. Endah deman dengan selesai zikir. Wah dataikan itlak dengan la ilaha illallah. Apaan dia apaan? Tak bares. Kita belum selesai zikir ini sudah naik deh. Penggitan run manok penuh. Mantap run. Penggitan run bebalung teman. Akhir efek ngonean sin zikir kiai. Bilo sin zikir bernyet bebalung nih. Susah ini. Ya, itu kan butuh modal, Bu ya. Modal. Kita hadir di sini, semua ikan di lautan itu mohonkan kita ampun. Masya Allah. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan di dalam hadis juga dijelaskan, misalkan bisa dicek dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa hadir di majelis ilmu itu ngaji merantan niki itu lebih utama daripada kita sholat 100 rakaat, sholat sunnah. Ada yang mengatakan, hadis di bawahnya mengatakan itu lebih afdal dari sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat coba, bayangkan ini. Saya tahu sembahyang 1000 rakaat, kelas-kelas tidak lo kena ada. Ini perbandingan kan para ulama sama memang luar biasa. Ini 1100 rakaat, niki terawih dong ada 20 rakaat masa yang berkeduaan. Amul itu sejus ayat itu alhaqumut takatsur kadul. Masih milih-milih ini Pak. Ya, yang di sana itu saya jadi imam. Kasap apa ieu ngadeng ini. Ini kok pelunggu ketawa Bu ini. Saya curiga ini. Kenapa? Iya, jadi kalau seperti imam tadi kita lama itu kan luar biasa kan? Iya, jadi masya Allah. Nah, ini perlu untuk kita contoh ini. Nah tapi ini ibu bapak sekalian rahimahumullah, hadir kita di majelis ilmu ini afdolnya luar biasa. Makanya di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang dikarang oleh Imam As-Suyuti dijelaskan di situ amalul muta'addi afdalu minal qasir katanya. Amalan yang menjalar manfaatnya untuk orang banyak itu lebih utama ketimbang yang hanya terbatas kepada dirinya. Iya. Itu sholat, itu untuk kita, itu untuk orang lain. Untuk kita, bukan untuk orang. Ya. Bukan untuk orang. Tapi kalau kita ngaji seperti ini subuh-subuh begini ini ilmu hanya untuk kita ataukah bisa untuk orang lain? Makanya itu dia lebih afdol ngaji itu daripada sholat sunnah. Nah itu. Jadi kalau belum Bu susah-susah yang datang ngaji masjid Asmaul Husna gitu ya. Nah, kita nabung ini Bu. Karena sebentar kita di sini. 60 70 tahun wis selesai wah.
Iya. Milih biru umur tuh. Iya. Itu main-main tuh. Iya. Allah tuh lah dan biru umur pilih sebenarnya udah lebih umur 100 tahun sampai dia sendiri naik itu tengah rurung. Main-main kan? Ya memang sih kata hadisnya, man khairun nas ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, saya orang terbaik itu. Ya Nabi bilang, man qala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Nah, jadi yang umur yang diberkahi itu artinya adalah ya yang selalu untuk melakukan amal-amal soleh dan kebaikan. Tidak mesti umurnya panjang. Pendek, ada orang pendek umurnya tapi diberkahi dia, manfaat umurnya. Coba kita lihat misalkan di dalam kitab Sabilul Ibtikar yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Di situ dijelaskan ada para ulama yang juga tidak terlalu panjang usianya. Contoh misal Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau dikaruniai usia sekitar 54 tahun. Tapi karya kitabnya banyak, hampir sekitar diriwayatkan 120 karya kitab beliau. Ya, dan kita baca sampai sekarang ini. Manfaatnya luar biasa kan? Yang kedua siapa misalkan seperti Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Ya. Itu usianya sekitar 55 tahunan. Ya. Tapi karyanya banyak di dalam riwayat sampai 200 karya beliau. Dan kita baca kitabnya sampai sekarang. Ada kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab Hidayatul Hidayah, ada kitab Minhajul Abidin, ada kitab tafsirnya dan seterusnya. Imam Syafi'i ada kitabnya Al-Um tentang fikih, kemudian ada kitab Ar-Risalah tentang ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu apa? Ilmu bagaimana kemudian istinbat dan menggali hukum Islam. Kalau Syekh Abdul Wahab Khalaf menyebutkan itu di dalam kitab usul fikihnya, itu adalah al-ilmu bil qawaid wal buhuz allati yatawasalu ila istinbatil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Wah, itu belum namun dengar hasil musanoja. Iya, panjang itu, tapi itulah beliau ini tidak terlalu panjang umurnya, tapi manfaatnya, kualitas umur itu maksudnya. Imam Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, yang ngarang Arba'in An-Nawawi, yang ngarang kitab Al-Majmu' 27 jilid. Itu syarah dari kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Imam Asy-Syairati. Ya. Yang mensyarahi kitab Sahih Muslim. Usianya sekitar 40-an. Dan beliau dalam sebuah riwayat belum sempat menikah. Ya. Tapi manfaatnya luar biasa. Kualitas umur itu. Ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sekitar tidak sampai 40-an, 30 ke atas. Masya Allah. Kita ini alhamdulillah, kita lihat ini banyak orang-orang kita masih dikarunia umur sama Allah maksudnya, ya. Ya kita gunakanlah usia kita ini untuk mendekat kepada Allah. Namun arang pengajian maraniki hadirlah itu. Ya kita ramaikan majelis masjid kita. Belik pahala. Itu nabung dikit. Ya. Karena kita ini tidak lama di sini. Nabi mengisyaratkan usia kita a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku berkisar 60-70. Pira umur demakin jebane. Lamun waset kat 5 atau 6 jawab ketir-ketir hidup. Ya, ayo kan. Begini, Bu. Kita dalam dunia ini saja mempersiapkan ekonomi kita dengan baik kan? Bekerja pagi, siang, malam. Kita bilang apa? Adinara jadi sangun, datoa lemah nih. Betul kita siapkan ini. Kita sekolah, membangun bisnis, membangun ekonomi, membangun jaringan biar banyak rezeki dan uang, ini kan? Ada sama olah lemah toa, molah tokol-tokol, nanti ini kan? Ambil sang ngerokok, kan nanti. Ada ini ngerokok doang. Ya, sampai nanti. Itu padahal kita usia kita 60-70 tahun, Pak. Kita persiapkan dengan matang. Hanya 60-70 tahun kita di sini. Tidak lama, ada yang sampai 100-an mungkin. Coba tiang begitu pelingin. Kalau di akhirat itu berapa tahun kita ya? Selama-lamanya. Masa kehidupan yang 60-70 tahun ini kita siapkan dengan sungguh matang? Bagaimana dengan kehidupan kita yang besok kita hadapi selama-lamanya? Sudahkah kita persiapkan? Ya,
Nah, inilah kita persiapkan dengan ini, sholat jamaah, hadir di majelis ilmu, itu ya, membangun silaturahim, jangan ada hasad dan dengki, itu ya. Luar biasa. Karena kita besok selama-lamanya di surga kan enak, Pak. Kamu tuh tahu telah. Enggak, sedikit. Masya Allah. Insya Allah nanti kita bersama guru-guru kita. Kita sama guru-guru kita. Ya. Nah, jadi ini makanya kalau ceramah itu sudah melebar itu ya. Ya. Kalau ngaji itu ya pakai kitab itu kan dia fokus ke situ, mana kan, kalau tafsir, fikih ini kan. Ya, jadi sudah yang keberapa tadi itu? Yang ketiga, man istakhaffa bil ulama khasirat din. Oh, yang tadi itu ya. Kalau Ghazali itu. Yang keempat itu adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Wah, ini repot ini. Repot dengar raus nanti dengan dia tahu lagu yang paling tahun doang. Apa aku ni dengar raus si cekak dong ni. Ini sok tahu berarti. Iya kan? Makanya hati-hati ngomong sama orang enggak tahu. Bahasa Jawa dan apa ni? Yang waras ngalah, sing waras ngalah pun. Sing waras ngalah. Jadi diajak ngomong apa saja ceketan doang ni. Lalu dia nak ngaji tafsir ceketan ni. Dia nak ngaji fikih ceketan ni. Makanya kalau kita ngaji hukum misalkan enggak boleh menurut saya diri. Lalu menurut saya dia di sekolah cekat kan. Ya maaf ini, Pak. Menurut saya itu enggak boleh itu nih. Namun kalau begitu tidak perlu kita sekolah ke pesantren lama-lama atau sekolah S1, S2 sampai yang selesai hukum menurut saya, apalagi menurut tiang. Hati-hati, hindari kata-kata tiang niki. Ya, harus menurut kitab nih, halaman nih, meniu nih. Kalau tafsir ini karya ini begini, halaman ini begini, gitu kan? Itu jangan menurut sedikit menurut tiang susah menurut tiang masjid ya kena. Karak cerita dengan tuan guru ni toko di masjid ni. Tuan guru batal deh budut lamun bersentuhan kan. Angka arak kira cerita ni ke masjid men datang sikit ngina niki. Rum berselanggar le tiang. Datang sikit berbalu niki ni. Datang tamu masjid. Engkau sembahyang, rum berselanggar le tiang. Lah, kan tuan guru ni selanggahin. Mana tidak tiangan ni tiang masjid kena. Nanti orang baik curiga isi jawab kan lalu ni. Datang sikit tamu di masjid, rum berselanggar le tiang. Mun tiang tu saya nyakat lah. Kena kerja tiang. Ini bahasanya ini tiang ini. Nah, jadi hindari kalau kita bicara agama itu menurut ya. Menurut saya. Jadi yang keren itu hadis ini halaman ini begini. Ini kan tafsir ini begini gitu kan. Atau fikih ini halaman di kitab ini halaman ini begini gitu. Kalau nggak tahu besok kita jawab, jangan gengsi. Ya. Nah, ini kembalikan tadi, siapa yang meremehkan para ulama maka rugi agamanya. Yang kedua siapa? Wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Siapa yang meremehkan pemerintah, pemimpin maka rugi dunianya. Karena di tangannya lah kemudian dunia ini diatur, Pak. Ya, burung cair BLT nu lalu. Ke situ. Ya. Yang ketiga siapa? Wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafid. Siapa yang meremehkan tetangganya, khasiral manafid, maka rugi manfaat darinya. Tidak ada yang kita dapatkan kalau kita meremehkan tetangga. Makanya di dalam hadis dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Karena kita kalau apapun pasti tetangga kan. Andai dia sakit tengah malam, ya semeton tuh Lombok Timur tahu, berhenti dan dia lalu telepon,
Kemancing saya datang niki kan lama sekali itu. Lama. Pasti yang angkat kita siapa? Tetangga. Ya, mau ada acara apa-apa juga tetangga. Pasti tetangga. Anitnya mati, saya rumah tetangga. Lalu terdepan di tembokos jauh mayat jauh masjid dan seterusnya, tetangga itu yang paling cepat itu. Ya, makanya kita hindari sifat hasad itu. Ya, kadang-kadang begitu. Ada orang dapat nikmat kita iri itu kan. Makanya setiap nikmat yang kamu terima itu terkadang itu ada hasad di situ. Ya, terkadang ada hasad. Ada orang yang tidak senang. Ngapain dah senang lamu kena kayak pengen akrak dia nyinggak kan? Ini ada orang dapat rezeki kayak gitu ini tidak. Nah ini ya, jadi kan lamun suka tanya arah lek nyinggak lima pasar buto nih lagu berganti senosi itu. Nyinggak lo nyinggak jadi sekali. Misalnya ke nyinggak lah ke solahuni yang main tentagi jadi dia nih. Kan bingung sama Raniki jadi. Istighfar. Yang keempat berarti ya. Mana? 1, 2, 4. Satu adalah meremehkan ulama, yang kedua adalah meremehkan pemerintah, yang ketiga adalah meremehkan tetangga. Kemudian yang keempat, wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah. Siapa yang meremehkan keluarga kaum kerabatnya, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari. Benar. Makanya kalau kita punya anak kan dicium-cium itu ya. Ya, jadi kasih sayang itu. Makanya kata Nabi malayarham la yurham. Siapa yang tidak penyayang, dia tidak disayang. Kalau orang penyayang pasti disayang itu. Iya. Hatta kemudian kepada binatang saja kalau disayang dia ngerti dia kalau disayang itu kan. Ngerti itu. Makanya kita juga tetap berbuat baik. Sedekah itu bukan hanya kepada manusia juga. Ya, kepada binatang juga juga tercatat itu amal ibadah. Ini di dalam kitab yang ditulis oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam, kitab Syajaratul Ma'arif. Itu di situ dikatakan bahwa la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan yang kecil itu menjadi pelantara kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan walaupun kecil. Ya, seorang pelacur diampuni dosanya oleh Allah gara-gara dia pernah memberikan seekor anjing minum itu. Ya, basong sing pengen niki. Apalagi nya manusia kena tebeng beras. Ya, tebeng air minum. Wah, itu luar biasa itu. Ya. Wah, kalau begitu baru kita bisa berbintang, ada saya bisa bersedekah seperti dia. Nah ini cocok, ini hasad yang begini, negipok namanya kan. Jadi kalau hasad itu dengki, bagaimana caranya dia tidak kaya lagi? Nah itu hasad itu. Iya. Tapi kalau mencontoh, kok dia bisa sedekah subuh dan seterusnya. Wah ini namanya luar biasa itu. Saya mau seperti dia, baru keren. Dengan sugih, dengan bersedekah kayak itu deh, tahu didem. Bisa ini Pak ya. Hati-hati nih. Hati-hati deh. Memang hasad itu semua muncul. Ya, sudah habis waktunya. Ya, dari 1:05. Dari 1:05 kata beliau, wa man istakhaffa bi ahli, barang siapa yang meremehkan keluarganya, khasirati bal maisha, maka dia rugi penghasilan sehari-hari yang dia lakukan. Ya, napi-napi kandung. Ya, seberembi-rembi penuh kepeng. Lagu lamun nonyah teh dek demen jauh. Nyala tuh, Bu. Ya, makanya disebut di situ, siapa yang meremehkan istrinya, maka dia rugi penghasilan sehari-hari yang dia dapatkan. Ngelor, lagu nyebeng doang kan? Ambil mai niki. Nah, jadi juga saling menghormati anak, istri dan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Ini ada pertanyaan dialog ya? Tidak ada? Oh, Masya Allah. Ya, ini sudah kita ngaji, sudah ada berapa menit? Ada 40 menit ya? 45 menit. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya. Kita selesai ngaji ini sebagaimana yang sudah dikatakan Rasulullah, siapa saja yang kemudian
apa katanya, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian mengikuti dan berzikir kepada Allah. Kita seperti ngaji gini ya, sampai waktu syuruk tiba, kemudian kita laksanakan sholat duha ya atau isyraq. Setelah itu maka pahalanya sama seperti pahala orang haji dan umroh. Dan Nabi sebutkan sempurna, sempurna, dan sempurna. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah hadir di majelis ilmu, apalagi kajian subuh, apalagi ini kita ngaji Jumat berkah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan manfaat. Berarti yang mestinya malam ini harus, karena saya kalau subuh itu punya kajian tetap rutin di rumah, khusus kajian tafsir Jalalain. Itu setiap subuh. Ya, tapi di rumah bukan di masjid. Kalau di masjid itu setiap Kamis di Masjid Al-Ihsan Karangbate niki. Itu sejak yang muda itu dari tahun 2002 sampai sekarang tahun 2004. Berarti sudah 22 tahun. Wah, ini nara ida petang menah tawak debu. Ya, wamun doanya suruh pacu-pacu angka mun second 40 tahun kan. Wangkan nara dengan rausan parfum, kelambi solah mun atas second kan. Paling enggak terusan minyak angin, minyak sombek, buat kolesterol, lihat geule, ya kan mau pulang, ya kan? Ibu, bapak kalau nggak mau pulang, milih ya harus tetap pulang. Sama dengan orang pergi haji itu, namun berapa padilahnya kita sholat di Masjidil Haram sampai 100.000 rakaat sekali sholat. Kalau di Madinah 1.000 rakaat. Lagu namun waktu boleh berembe-rembe kenikmat dari dunia selaku berduit. Lagu namun waktu boleh. Maka kita persiapkan sanggup kita boleh ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bukan silaturahim kita yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di majelis-majelis yang lain, okay? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikaruniai usia panjang untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dijejari niki selaku jari kanan si soleh. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أولنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وأهلنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومعطي كل سائل يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إن شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ويسر لنا ولا تعسر علينا وارضنا وارض عنا وتقبل منا ودخلنا الجنة بسلام آمنين يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian kurang lebihnya tiang lunas maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.